Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hirensya dengan NPM 20811010444. Saya dari kelas 5D Seminar Psikologi Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal Seminar Psikologi Islam yang berjudul Hubungan antara religiusitas dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Latar belakang: kehidupan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, juga sebaliknya. Kehidupan yang saling ketergantungan tersebut menempatkan manusia sebagai subjek utama yang mengambil manfaat dari sumber daya alam guna untuk keberlangsungan hidup. Pada dasarnya, perilaku manusia berakibat terhadap kerusakan alam dikarenakan keterkaitannya dengan kebutuhan. Namun, diharapkan setiap orang mampu bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Untuk mendukung kepedulian terhadap lingkungan sekitar, maka perlunya diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu bentuk perilaku manusia yang berdampak positif pada lingkungan adalah perilaku ramah lingkungan atau pro-environmental behavior. Sarwono dan Merano menjelaskan tingkah laku pro-lingkungan merupakan suatu bagian kajian dalam psikologi lingkungan yang mendalami dan mengkaji perilaku yang sesuai dengan gerak sistem alam sekitar. Sayangnya, perilaku ramah lingkungan belum banyak diterapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerusakan lingkungan yang menjadi isu global yang diperbincangkan. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam perilaku ramah lingkungan. Salah satunya adalah nilai. Nilai merupakan keyakinan dan gagasan seseorang mengenai tujuannya. Nilai digunakan sebagai penentu berperilaku bagi seseorang. Salah satu yang mengatur nilai dan sikap adalah agama. Secara esensial, agama merupakan peraturan-peraturan dari Tuhan Yang Maha Esa, berdimensi vertikal dan horizontal, mampu memberi dorongan terhadap jiwa manusia yang berakal untuk berpedoman menurut aturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, tanpa dipengaruhi dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Agama dan religiusitas merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Agama dan religiusitas saling memahami dan mendukung serta melengkapi, karena keduanya merupakan suatu konsekuensi logis dari kehidupan manusia yang mempunyai dua kutub, yaitu kehidupan pribadi dan kebersamaan tingkah masyarakat. Salah satu agama yang menaruh perhatian lebih dalam lingkungan adalah agama Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak hanya mengarahkan untuk berbuat baik pada sesama, tetapi juga kebaikan pada seluruh alam. Islam mengajarkan untuk mencintai alam dan menjaganya, serta melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Penelitian yang dilakukan Mesir menemukan bahwa ajaran agama Islam dan religiusitas dikaitkan dengan perilaku pro-lingkungan, sehingga memberikan dukungan kepada kehadiran etika lingkungan Islam. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi memiliki kecenderungan pula untuk berperilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk membuat penelitian dengan judul Hubungan antara religiusitas dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Fokus dalam penelitian ini adalah pada perilaku manusia karena langkah maju ke arah pemecahan masalah cenderung bergantung pada perilaku ramah lingkungan daripada kesadaran lingkungan. Pertanyaan penelitian yang penting adalah apakah religiusitas berpengaruh pada etika lingkungan yang dimunculkan oleh mahasiswa. Rumusan masalah berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara religiusitas dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan religiusitas terhadap perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Teori perilaku ramah lingkungan. Frach dan Martin pada tahun 2006, perilaku ramah lingkungan adalah perilaku aktual seseorang yang terrefleksi melalui pembelian produk ramah lingkungan dan aktivitas-aktivitas untuk melindungi lingkungan. Kolmus dan Egeaman pada tahun 2002 menambahkan perilaku ramah lingkungan atau pro-environmental behavior sebagai perilaku yang sadar berupaya meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas seseorang kepada lingkungan. Dan Kurisu berpendapat bahwa perilaku ramah lingkungan dapat diartikan sebagai perilaku yang mendukung konservasi lingkungan yang ditunjukkan dalam dua jenis, yaitu pengurangan dampak negatif dan peningkatan dampak positif. Dimensi perilaku ramah lingkungan.
Kementerian Lingkungan dalam Kuta Negara menyatakan bahwa ada 6 indikator perilaku ramah lingkungan, yaitu perilaku dalam mengkonsumsi energi, membuang sampah, perilaku dalam penggunaan air bersih, perilaku sehari-hari yang menyumbang emisi karbon, perilaku dalam menerapkan pola hidup sehat, dan penggunaan bahan bakar. Selanjutnya, teori religiositas. Secara etimologi, religiositas berasal dari kata religi atau religion. Religi Belanda, religio Latin, dan edin Arab. Menurut Dri Karya dalam Widianta 2005, kata religi berasal dari bahasa Latin religio yang akar katanya religier yang berarti meningkat. Menurut Mangun Wijaya dalam Andisti dan Ritandiono 2008, bisa dilihat dari kenampakannya, agama lebih menunjukkan kepada suatu kelembagaan yang mengatur tata penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiositas lebih menunjuk pada aspek yang ada di lubuk hati manusia. Menurut Juliana 2017, religiositas adalah sejauh mana seseorang memiliki keyakinan, preferensi, emosi, tindakan, merangkul nilai-nilai agama, kepercayaan, dan praktik, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi religiositas. Menurut Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso, ada 5 macam dimensi keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan, dimensi peribadatan dan praktik agama, dimensi penghayatan, dimensi pengalaman, dan dimensi pengetahuan agama. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif adalah metode yang ilmiah dikarenakan telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian korelasional. Menurut Azwar, penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain. Berdasarkan koefisien korelasi, dalam penelitian ini akan diuji tentang hubungan antara religiositas dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat adalah perilaku ramah lingkungan. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen atau variabel bebas adalah religiositas. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Data merupakan faktor penting karena dengan adanya data dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditarik kesimpulan dengan mudah. Tujuan dari pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan skala psikologis sebagai instrumen pengumpulan data. Metode analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara religiositas dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Perhitungan uji hipotesis dengan teknik korelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software analisis pengolahan data. Koefisien korelasi Spearman yang dikonsultasikan dengan taraf signifikansi 5%. Jika signifikansi koefisien korelasinya kurang dari 5%, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika signifikansi korelasi lebih dari 5%, maka hipotesis ditolak. Pada penelitian ini, saya menggunakan model dan pola keempat. Pola keempat yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia yang dasar-dasarnya diangkat dari pandangan dunia Islam, dan modelnya membangun konsep psikologi berdasarkan pandangan dunia Islam. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.